Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yelin Ahmad, mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan mereview salah satu materi pilihan saya, yaitu tentang permainan olahraga bola besar sepak bola. Nah, yang pertama itu ada sejarah sepak bola. Nah, sejarah sepak bola dunia kali ini pertama dimulai pada abad ke-19 di tanah Britania Raya, yakni Inggris. Pada saat itu, sepak bola itu telah berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Jadi tak heran apabila olahraga ini sudah populer sejak dulu dan semakin disukai sampai dengan sekarang. Sejarah sepak bola di Indonesia itu dimulai pada masa penjajahan Hindia. Nah, penjajahan Hindia Belanda, lebih tepatnya pada 1914. Awal perkembangan sepak bola sendiri itu hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda di lingkungannya, seperti kota-kota besar. Dan seiring berjalannya waktu, sepak bola tidak hanya dimainkan di lingkungan orang-orang Belanda, akan tetapi sepak bola juga mulai dimainkan oleh siswa-siswa asal Indonesia kota-kota besar. Nah, olahraga ini pun dia menyebar dengan sangat cepat hingga ke berbagai daerah Nusantara. Nah, kemudian ada peraturan permainan sepak bola. Yang pertama itu ada aturan lama permainan. Nah, yang pertama itu permainan normal itu biasanya selama 2 kali 45 menit dan waktu turun minum itu selama 15 menit. Apabila permainan tetap seri selama 90 menit, maka dilakukan dengan tetap seri selama 90 menit. Nah, kemudian itu dia ada perpanjangan waktu sampai salah satu tim mencetak gol. Nah, setelah gol terjadi, tim yang jarang digunakan atau silver goal atau extra time itu perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit. Namun bila masih seri itu diadakan yang namanya adu penalti. Nah, kemudian ada peraturan permainan sepak bola. Nah, yang pertama itu ada aturan mencetak gol. Nah, di sebuah aturan mencetak gol itu dinyatakan sah apabila melewati garis gawang dengan tendangan, bukan lemparan, bukan pukulan tangan. Nah, tim yang paling banyak mencetak gol itu dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian yang ketiga ada pertandingan dimulai dengan kick off. Nah, itu dilakukan 2 kali. Nah, ketika memulai babak pertama dan ketika memulai babak kedua, kedua tim itu harus berada di wilayah masing-masing. Dan ketika peluit dibunyikan, tim yang ditunjuk itu mengambil kick off, itu akan dimulai pertandingan. Dan kedua tim kemudian boleh bergerak bebas. Nah, yang keempat itu ada offside. Nah, seorang pemain dinyatakan offside itu jika berada di belakang pemain bertahan terakhir saat bola dioperkan ke arahnya oleh salah satu teman satu timnya. Nah, peraturan offside itu tidak berlaku pada yang pertama, lemparan ke dalam, yang kedua, lemparan sudut, dan yang ketiga ada tendangan ke arah gawang. Kemudian ada throw atau lemparan ke dalam. Nah, lemparan ke dalam terjadi ketika bola melewati garis samping lapangan. Tim yang berhak mengambil lemparan ke dalam adalah tim yang tidak menyentuh bola terakhir sebelum melewati garis. Tim yang mengambil lemparan harus melempar pada posisi bola melewati garis. Yang pertama itu ada pemain bisa mengambil ancang-ancang untuk melempar bola, tetapi dia tetap harus melempar pada posisi bola melewati garis.
Kemudian pemain harus melempar dengan cara memegang bola dengan kedua tangan di belakang kepalanya dan melemparnya dengan kedua tangan di atas kepala. Kedua kaki pemain harus menginjak tanah ketika melakukan lemparan. Kemudian peraturan yang keenam itu ada kartu kuning. Nah, pemain diberi kartu kuning jika satu, melakukan tindakan berbahaya, misalnya menendang dengan posisi kaki terlalu tinggi di dekat kepala pemain lawan. Kemudian yang kedua, menjegal secara ilegal, yaitu ketika pemain dengan sengaja menjegat pemain meskipun dia tidak mungkin bisa merebut bola. Kemudian ada menjengkal atau menjatuhkan kiper di area gawang. Terus ada kiper memegang bola hasil operan teman setimnya. Kemudian membahayakan kiper. Terus kiper melangkah lebih dari 4 kali ketika menguasai bola. Terus sengaja membuang waktu di sisa pertandingan. Terus ada yang namanya kartu merah. Nah, seorang pemain bisa mendapatkan kartu merah langsung jika melakukan pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran keras dan terlampau kasar. Yang kedua, melakukan tindakan kasar. Yang ketiga, berkata kasar atau meludah. Dan yang keempat, melakukan pelanggaran untuk menggagalkan peluang yang pastinya gol. Kemudian ada peraturan yang ke-8, yaitu tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah tendangan bebas yang bisa Anda arahkan langsung ke gawang tanpa harus menyentuh teman setim lain sebelumnya. Sedangkan tendangan bebas itu dia tidak langsung, adalah tendangan bebas yang harus menyentuh teman setim yang lain sebelum ditembakkan ke gawang. Kemudian ada tendangan penalti. Nah, tendangan penalti itu terjadi ketika seorang pemain lawan melakukan pelanggaran di dalam kotak penaltinya sendiri. Kemudian tendangan sudut dan tendangan gawang. Nah, jika bola melewati garis gawang atau garis yang sejajar dengan garis gol, tetapi tidak berada di bawah gawang, dan terakhir kali disentuh oleh tim yang bertahan, maka tim yang menyerang berhak mendapat tendangan sudut di sudut lapangan yang paling dekat dengan posisi bola keluar dari lapangan. Kemudian di sini ada beberapa teknik dasar sepak bola. Yang pertama itu ada menendang atau kicking. Nah, menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepak bola yang paling dominan. Nah, tujuan utama menendang bola adalah untuk mengumpan atau passing dan menembak ke arah gawang atau shooting the goal. Nah, dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang dengan kaki bagian punggung. Kemudian teknik dasar yang kedua yaitu menghentikan bola atau stopping. Nah, menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola, itu bersamaan dengan teknik menendang bola. Nah, tujuan menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola yang termasuk di dalamnya adalah untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk passing. Kemudian ada teknik ketiga yaitu mengiring bola atau dribbling. Nah, teknik dribbling atau mengiring bola itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu teknik dribbling yaitu dengan kura-kura bagian dalam, kemudian teknik dribbling dengan kura-kura penuh punggung kaki, kemudian yang ketiga ada teknik dribbling dengan kura-kura bagian luar.
Kemudian teknik dasar yang keempat itu ada passing atau mengumpan. Nah, sebagai pemain tim, sepak bola itu mengharuskan para pemainnya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan rekan satu tim. Dalam hal ini, melakukan umpan ke rekan satu tim merupakan hal yang harus dikuasai dengan baik oleh setiap pemain bola. Kemudian teknik dasar yang kelima itu ada shooting atau menendang gawang. Nah, tujuan utama dari permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Berbagai cara dilakukan oleh seorang pemain untuk mencetak gol di gawang lawan. Kemudian yang keenam itu ada heading atau menyundul bola. Nah, selain menggunakan kaki, pemain bola juga sering menggunakan kepalanya untuk mengumpan maupun memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Kemudian yang terakhir ada throw in, yaitu lemparan ke dalam. Lemparan bola ke dalam jika bola telah keluar dari garis permainan. Terima kasih. Inilah review materi saya tentang permainan bola besar atau sepak bola. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.